Shalom Bapak Ibu Saudara semua, kita berjumpa lagi. Kita sudah di tahun 2024 dan tepatnya hari ini kita sudah menginjak di bulan Februari. Saya tahu hidup ini tidak semakin mudah, tantangan akan kita hadapi. Kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi percayalah satu hal, Tuhan ada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pesan Tuhan pada saat ini yang akan diberikan kepada kita semua. Mari kita baca di kitab Markus 4, mulai ayat 35. Ini tentang angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan kita ini seumpama seperti perahu atau kapal. Kita semua sedang berlayar di lautan yang lepas. Kita tidak tahu ada badai atau ada apa yang akan kita jumpai di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Saat ini kita sedang berjalan di 2024. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, sertakan Yesus di dalam kehidupanmu. Yesus ada bersama-sama dengan para murid di dalam perahu itu. Lalu kita mulai berkata, "Aku tahu kok Tuhan menyertai hidupku. Tapi kenapa ketika aku dalam pergumulan?" Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami satu pergumulan yang hebat. Pergumulan yang luar biasa. Seperti angin badai yang menerpa perahu para murid saat itu. Tapi kita merasa seolah Tuhan itu ada menyertai kita. Aku percaya dengan iman. Tapi aku melihat bahwa Tuhan ini seolah tidur. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kita mulai ketakutan dan khawatir. Dan kita mulai mempertanyakan, Tuhan ini gak tahu kalau aku ini menghadapi badai kehidupan yang begitu hebat. Mengapa Tuhan gak peduli? Mungkin kita juga akan bertanya seperti para murid ini. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya juga mengalami hal seperti ini. 20 tahun yang lalu, saya belum mengenal Tuhan secara mendalam. Hidup pengenalan akan Tuhan begitu dangkal. Saya tahu, saya Kristen. Saya tahu bahwa Tuhan itu menyertai saya. Dia Allah Immanuel, saya tahu. Tapi saya tidak mengenal Tuhan begitu dalam. Sehingga saya meragukan dia. Saya sempat berkata, "Tuhan, sebenarnya Tuhan ini ada apa enggak? Tuhan ini sanggup enggak menolong saya?" Itu pun pertanyaan saya yang bodoh. Saya sekarang bisa menganggap itu bodoh. Karena saya dengan berjalannya waktu, dengan semua ujian yang terjadi, saya dicelikkan. Saya semakin mengerti dan tahu siapa Yesus yang aku sembah. Hari ini pun Tuhan juga melihat kita semua. Tuhan bertanya, "Mengapa kamu begitu takut, anakku? Mengapa kamu tidak percaya?"
Kita juga seperti para murid. Di ayat 41 dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Para murid selalu mengikuti perjalanan pelayanan Tuhan di dunia ini. Tapi mereka pun tidak tahu, tidak kenal Tuhan secara pribadi. Sehingga ada pertanyaan, siapa gerangan orang ini? Bapak, Ibu, Saudara, pada hari ini mungkin kita juga seperti para murid. Kita tidak mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya, siapa Tuhan yang kita sembah. Mungkin kita percaya akan Tuhan, tapi kita harus percaya seutuhnya tentang Tuhan, mengenal Dia secara pribadi, tapi juga kita mengenal bahwa Dia memiliki kuasa yang luar biasa. Kadang kita mengenal Tuhan, mungkin hanya mengenal pribadinya. Aku tahu Dia Allah yang baik, Dia Allah peduli, Dia Allah yang tidak meninggalkan kita. Tapi satu hal kita belum mengenal, bahwa Dia berkuasa meneduhkan badai kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara, pesan Tuhan pada hari ini, ayo, apapun yang engkau hadapi, jangan ragukan kuasa Allah. Engkau harus mengenal Dia sebagai pribadi yang utuh. Pribadi Tuhan itu yang kasih, dan juga pribadinya itu penuh dengan kuasa. Jangan sampai kita konyol seperti para murid. Kita mengiring Tuhan sejauh ini, gak tahu setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun mungkin. Tapi kita tidak tahu bahwa Dia ini punya kuasa yang luar biasa. Tuhan tidak pernah diam. Dia tahu akan badai apa yang menghadang kita di depan. Dia tidak membiarkan kita. Kadang Dia izinkan seolah Dia tidur. Dia ingin melihat respon kita. Kebenaran di gereja Imamat Rajani tempat kita beribadah tahun ini adalah tentang iman yang teguh. Ini saat-saat pemurnian. Tuhan ingin melihat respon kita. Tuhan ingin melihat iman kita sampai di mana kepada Dia itu. Tuhan ingin melihat kita percaya kepada Yesus dengan iman yang bagaimana. Apakah iman kita hanya separuh atau iman kita yang utuh? Iman tidak perlu besar. Tuhan hanya ingin iman kita ini utuh, mengenal Dia secara utuh, pribadinya dan kuasanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, mungkin pesan Tuhan ini tidak panjang, tetapi Tuhan ingin menekankan tahun 2024, ketika engkau tidak mengerti tentang masa depan apa yang akan engkau jumpai di dalam kehidupan ini, Tuhan cuma mau berpesan, percayalah. Tuhan ada menyertaimu. Percayalah, kuasa Tuhan itu sanggup meneduhkan badai, sehebat apapun badai hidup yang sedang melanda engkau. Permasalahan apapun saat ini yang Bapak, Ibu, Saudara hadapi, jangan takut. Saya juga pernah mengalami. Saya bisa berkata hari ini, karena di tengah-tengah kehidupan yang seolah begitu badai menghantam kehidupan saya, di titik terendah kehidupan saya, hari ini saya bisa berkata, Tuhan Allah, kuasanya dahsyat. Dia sanggup menolong. Kalau Tuhan menolong saya di waktu yang lalu, Tuhan pun akan menolong Bapak, Ibu, Saudara. Saat-saat ini saya pun menjalani kehidupan, bukan kehidupan yang mudah. Banyak tantangan demi tantangan yang saya hadapi. Tapi saya tidak takut lagi. Seperti 20 tahun yang lalu. Saya tidak khawatir lagi. Karena saya melihat kuasa Tuhan saya itu hebat. Yesus kita luar biasa. Tetap semangat Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai berjumpa pada SOS yang akan datang.